agenda timnas U16 itu untuk apa sehingga diadakan seleksi gitu? Untuk Piala AFF. Oh, akan ada Piala AFF ya? Iya. Di mana? Di Indonesia. Kapan itu, Mas? Sekitar bulan Desember. Oh, berarti Indonesia nanti tuan rumah AFF U16. Iya. Wah, keren ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Edi Selalu di Hati di channel YouTube yang selalu dinanti berkaitan dengan informasi dan motivasi. Malam ini saya kedatangan tamu spesial berkaitan dengan olahraga. Kita akan bahas tentang olahraga khususnya sepak bola. Di sebelah kanan ini ada seorang anak asli Grobogan, Jambon, Pulau Kulon Grobogan, yang sempat nyaris lolos seleksi timnas U16. Bagaimana ceritanya, bagaimana pengalamannya, kita akan kupas bersama Yusi Mahes Alfarel. Oke, Mas Farel ya panggilannya ya. Oke, sehat Mas Farel ya. Alhamdulillah. Mas Farel itu sekarang usia berapa? 16 tahun. 16 tahun ya. Kalau tidak salah aslinya Grobogan ya. Iya. Grobogannya mana tepatnya? Jambon. Jambon. Jambon itu desa atau dusun? Desa. Desa Jambon. Jambon, Dusun Mangsulan. Oh, kecamatannya? Kecamatan Pulau Kulon. Pulau Kulon. Sekarang ini Mas Farel sekolah di Semarang. Oh, di Semarang. Oke, Mas Farel ini kan viral sempat dari informasi kan atlet Jawa Tengah yang ikut seleksi timnas ya U16 ya. Iya. Itu sempat lolos atau dipanggil, itu bisa diceritakan Mas? Maksudnya awal mulanya ikut seleksi itu seperti apa? Pertama waktu main di Pati. Itu ada pemandu bakatnya. Oh ya. Terus, Pati itu acara apa? Maksudnya Liga Top Skor. Liga Top Skor. Itu usia juga? Usia Yang usia 16 juga? Iya. Liga Top Skor usia 16. Mas Farel ini ikut itu atas nama di Diklat BP Salatiga. Oh, Pelajar Salatiga. Diklat BP Salatiga. Kemudian di sana ada pemandu bakat. Iya. Oke, terus alhamdulillah top skor terus terpantau. top skor waktu itu berapa? 13 gol. 13 gol dalam berapa pertandingan? Dalam 12. Wah, keren. Berarti hampir setiap pertandingan pasti nyetak gol ya. Iya. Terus kemudian setelah ada pemandu bakat gimana? Pas bulan Mei ditelepon pelatih, suruh berangkat seleksi ke Jakarta. Iya. Yang Jawa Tengah yang berangkat berapa orang? Jawa Tengah pas bareng saya itu 3. Oh, 3 dari Mas Farel Grobogan, kemudian yang ada 2 Solo 2. Iya. Oke, terus kemudian di sana dilakukan seleksi. Bertemu se-Indonesia ya? Iya. Ada berapa pesepak bola? 34 itu di seleksi berapa hari itu? 7 hari. 7 hari. 7 hari. Kemudian Mas Farel tidak lolos. Tidak diambil berapa? Diambil seleksinya itu 2 gelombang. Pertama 34, terus 34, jadi 64, terus diambil 34. Oh, diambil 34. Mas Farel kebetulan nggak lolos ya. Iya. Tapi sudah memiliki kesempatan ikut seleknas ya, itu kan namanya seleksi nasional. Dan menurut Mas Farel sendiri tidak lolos itu menurut Mas Farel sendiri apa sebabnya? Kurang beruntung atau memang kurang tekniknya kurang atau gimana? Kurang teknik, kurang mainnya lah. Kurang mainnya ya. Itu. Tapi kan sudah hebat ya mewakili Jawa Tengah dari ribuan anak olahraga yang terutama sepak bola itu sudah mewakili Jawa Tengah masuk seleksi nasional. Itu suatu hal yang luar biasa. Suka sepak bola itu sejak kapan? Dari TK. Oh, dari TK. Terus mainnya di rumah
nabrak-nabrak apa gitu atau gimana? Kalau TK kan biasanya main bola di dalam rumah, depan rumah. Orang tua waktu itu sempat marahi atau memang enggak ngedukung dari dukung ya? Orang tuanya apa? Guru atau olahraga juga? Pedagang. Oh, pedagang. Bapak Ibu. Iya. Saudaranya Mas Farel berapa? Anak tunggal. Oh, anak tunggal. Sekarang ini Mas Farel berarti dari TK, terus SD-nya pernah punya prestasi, mungkin perkembangan dari SD gimana? SD sama Popda. Juara juga. Iya. Popda, terus kemudian SMP. SMA Salatiga. Oh, SMP-nya sudah Salatiga. Berarti ikut di Diklat BP. Diklat BP Salatiga. Kemudian karena seleksi itu SMA-nya di Semarang. Sekarang SMA. Iya, Kelas 1. Oh, kelas 1. Itu berarti sekarang Mas Farel masuk PPLUP ya? Iya. PLUP itu wilkat atau tiket otomatis atau ikut seleksi juga? Seleksi. Oh, seleksi. Tapi proses seleksi PPLP-nya setelah seleknas itu apa sebelum? Seleksi PPLP setelah ikut seleknas itu ya, itu terus ikut seleksi. Nah, sekarang sudah bergabung di PPLUP Jawa Tengah ya. Kalau di PPLUP Jawa Tengah itu latihannya gimana? Setiap hari atau? Setiap hari. Pagi sore. Ada berapa Mas di PPLUP untuk sepak bola? 22. 22 itu satu angkatan ya? Ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Ada kelas, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Nah, ini kan di tahun ini kan juga kalau tidak salah ada seleksi PPLUP juga ya? Iya. Itu ambilnya berapa? Ya, 22 tahun juga. Ini ambil 12. Oh, ambil 12. Ya. Dan kebetulan di Gerobokan juga ada satu anak yang lolos. Tahu juga Mas Farel, kenal juga? Kenal, saudara. Maksudnya saudara desa atau saudara kandung? Saudara ini ponaan. Oh, masih keponakan. Iya, keponakan. Ini yang lolos itu nanti juga kita panggil pemeriksa, kita ajak ngobrol-ngobrol bagaimana bisa lolos PPLUP mengikuti jejak Mas Farel ini. Nah, Mas Farel, cita-cita Mas Farel sendiri dari sepak bola ini apa? Maksudnya pengen timnas. Pengen masuk skuad timnas. Iya. Terus pesepak bola idola Mas Farel sendiri siapa saat ini? Di Indonesia. Di Indonesia siapa? Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas ya. Terus untuk yang luar negeri? Ronaldo. Wah, Ronaldo. Pada aku berarti kan. Meskipun Ronaldo tidak striker ya. Iya. Striker. Kalau Mas Farel ini posisinya apa? Striker ya? Striker, winger. Oh, sayap ya. Sayap kanan kiri oke. Kanan kiri. Kirinya sakti juga kirinya. Iya. Oke. Sudah berapa kali masukin gol pakai kaki kiri? Saya ingat. Maksudnya yang di Pati itu loh. Di Pati. Pakai kaki kiri. Lupa. Prosentasenya kaki kiri, kaki kanan sama kepala? Kaki kanan. Oh, tetap kaki kanan. Berarti spesialisnya kaki kanan ya. Ronaldo kiri loh ya. Ronaldo kanan. Oh, kanan juga. Kanan. Oh ya, berarti lebih tahu Mas Farel lah. Kemudian Mas Farel ini kan atlet Gerobokan itu kan banyak juga ya di Gerobokan itu kan ada pembinaan SKPSSI itu kan juga ada kompetisinya juga. Pernah ikut gak dulunya kompetisi yang diadakan SKPSSI Gerobokan? Gerobokan di stadion itu toh? Di stadion pernah. Kecil dulu pernah. Oh, pernah ya. Ya itu kan dengan maraknya sepak bola ini kan olahraga favorit, olahraga masyarakat. Kemudian pesertanya banyak, kompetitornya juga banyak. Itu Mas Farel apa maksudnya apa tidak saingannya banyak, gak pingin maksudnya pindah ke cabang olahraga yang lain kayak gitu? Udah hobi dari kecil. Pokoknya cita-citanya tetap berjuang sampai ke timnas ya. Amin. Berarti ini kan kemarin sudah nyaris timnas tapi U16 ya. Iya. Sepengetahuan Mas Farel ini peluang untuk seleknas lagi itu di berapa tahun lagi? 1 tahun mungkin. 1 tahun itu berarti seleksinya U berapa? U17 atau U18? Ya, 18. Oh, 18 ya. 1 tahun kemudian U18 terus
ada U20, U21 gitu ya. Iya. Nah itu kan ada seleksi U16 itu buat persiapan apa sebenarnya sehingga Mas Farel ikut seleksi tadi? Untuk Piala AFF. Oh akan ada Piala AFF ya? Iya. Di mana? Di Indonesia. Kapan itu Mas? Sekitar bulan Desember. Oh berarti Indonesia nanti tuan rumah AFF U16. Iya. Wah keren ya, keren. Kemudian Mas Farel mungkin bisa memberikan pesan atau kesan atau kepada teman-teman yang semua, tidak hanya di olahraga sepak bola tetapi pecinta olahraga kemudian yang sekarang ini masih bergelut dan berstatus pelajar, bagaimana mungkin kiat Mas Farel bisa mencintai olahraga sampai saat ini dan tidak jenuh, itu seperti apa? Menikmati proses. Oh menikmati proses latihan, dinikmati semuanya. Pantang menyerah, berani mencoba. Jadi tapi pernah nggak merasa bosan, jenuh, capek kayak gitu? Capek pasti ya. pasti. Tapi sampai bosan terus pengen terus males itu belum pernah. Karena saking senengnya itu tadi ya. Kayak makan nasi kan kita juga nggak pernah males ya, karena yus makanan pokok lah itu, buatlah sepak bola itu seperti makanan pokok. Itu pesan dari Edi Selalu di Hati Mas Farel ya. Jadi tidak pernah akan bosan, seperti kita makan nasi kan dari kecil sampai sekarang nggak pernah. Mohon itu Mas Farel, terima kasih, sukses selalu, tetap semangat. Masih banyak kesempatan di depan mata. Usia Mas Farel juga masih muda, tentunya buat bangga orang tua. Amin. Terus tetangga-tetangga, gerobokan juga, Jawa Tengah, Indonesia, seperti cita-cita Mas Farel bisa membawa bendera merah putih di kancah internasional. Amin. Itu ya Mas Farel ya. Terima kasih atas kedatangannya. Oke. Demikian pemirsa, jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.